Proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk kepentingan cuan dengan memberikan cerita penuh kedustaan dan dalil-dalil palsu seputar kuburan. Bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek palsu kuburan, membohongi orang awam hanya demi cuan. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari. Bertakwalah wahai kuburiyun, berhentilah berfatwa asbun, jangan membuat racun yang merusak akidah. Membuat makam-makam palsu, baik itu makam wali atau nabi. Kalau menurut kitab An-Nahrul Maurud, ya boleh. Boleh. Gimana lagi? Bang, kitabnya kitab Ba'alawi. Ini kitabnya. An-Nahrul Maurud, karya Habib Al-Idrus. Jadi nanti saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pondok saya, ya nggak apa-apa. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Ada kitabnya, An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud. Min Bahril Fadli wal Jud, min kalami imami ahli syuhud, Qutbil Arifin wa Imamil Wasilin, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Yang mana ini dikumpulkan oleh Jama'ahu Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sekaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Kita dan masyarakat Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan akan mengondisikan makam yang ada di Geritan, yang di Ba'alawitan, yang dihadirkan menjadi Habib Abu Bakar bin Toha bin Yahya. Maka kita akan kembalikan ke tempat asal menjadi seperti ini. Coba lihat. Ini makam asli Mbah Wali Kayung Geritan, Mbah Keposono, Mbah Angkono, Mbah Kobisono, Mas Pengguluwatan. Jadi kita akan kembalikan, dan alhamdulillah masyarakat sempoyongan gotong royong untuk mengembalikan makam. Dan ini bertepatan ntar hari Minggu akan ada acara haul, ya, maka kita pasang dan dengan masyarakat, dan kita lihat masyarakat juga lagi menggali untuk memasang ini. Oke, kita lanjut. Bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah Ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari Nahdlatul Ulama. Gak ada keturunan, bukan Habib, tapi ngaku-ngaku Habib. Kamu ngaku Gus, itu dosanya lebih kecil daripada ngaku Habib. Habib Lutfi bilang apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek Habib Lutfi bin Yahya mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama, dan itu apa namanya, itu satu hal, itu satu poin itu. Kemudian poin yang kedua, Maulana Habib Lutfi, dan itu gini, itu karena contoh nih, itu kasus Pemalang. Kasus Pemalang ada makam namanya Syekh Maulana Samsuddin. Syekh Maulana Samsuddin ini masyarakat setempat mengatakan bahwa makam itu adalah orang saudagar lari dari mana ke situ, bahwa kemudian dibegal, dibunuh dan lain sebagainya, kemudian dimakamkan situ, dan itu fiktif semua. Lah dulu waktu awal sebelum saya nulis buku, saya tulis bukunya
Syekh Maulana Samsudin merujuk dari Habib Lutfi. Dulu waktu awal masyarakat membantah seperti itu kasus, karena masyarakat sekitar itu mempercayai bahwa makam itu ya seorang pelancong, dikirone gawe duit jebule gawa buku, akhirnya dibunuh. Dan itu menjadi sebuah pemahaman, sebuah mitos di masyarakat segitu. Setelah Habib Lutfi bukan, itu adalah orang keraton, itu keluarganya daripada bupati, mana bupati adalah keluarga Bupati Wirodeso, namanya Bupati siapa? Jayengrono 1-2, keluarganya Syarif Husin, dan itu adalah keluarga daripada Raden Saleh dan lain sebagainya. Itu awal mula mereka membantah, tapi begitu Habib Lutfi itu mendapatkan data dari keraton, akhir ini malah resmi, lengkap datanya, baru mereka taslim. Nah, itu awal, ya monggo orang-orang dengan mengatakan pernah, itu konflik biasa. Tapi ingat, Habib Lutfi tidak pernah memberikan sesuatu bukan hanya dengan dalil ilmu. Meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan, punya ilmu kepandian secara spiritual itu, tapi Habib Lutfi punya data konkret valid dari data. Itu kelebihannya di situ. Saya belajar dari beliau ketika melihat sebuah makam, ini makam, di situ ada apa situsnya. Mulai dari pohon, jenis pohonnya apa, pohonnya jati, pohonnya kayu apa, mendelingnya ke ukuran batangnya seberapa, itu Habib Lutfi tahu, punya ilmunya. Nanti ilmu itu tolak ukur itu ilmu kayunya bisa diketahui bahwa itu makam itu sudah berapa tahun. Kemudian nisannya, Habib Lutfi paling benci kalau orang ada makam kemudian dirubrak, nisannya dibuang, kemudian batu batanya dihilangkan, paling benci malah, karena itu situsnya. Habib Lutfi tahu itu nisannya, jenis nisannya apa, terbuat dari apa, polanya bagaimana, gambarnya apa, itu punya situs di situ, nggak sembarangan terus, enggak. Kemudian batu batanya, jenisnya apa, tahun berapa, itu semua ada. Setelah itu Habib Lutfi punya catatan sejarah. Saya menyaksikan beberapa kali. Beliau ini punya buku yang Anda nggak ketahui. Buku-buku keraton, baik di keraton baik itu keraton di keraton mana, di keraton di mana, di Ceribonan. Itu datanya beliau semua punya, baik aksara Jawa maupun Honocoroko, dan sudah diterjemahkan, dan Habib Lutfi punya tim penerjemahnya. Kemudian jadi Yogyakarta, dia punya, bahkan ini harus dicamkan, di Leiden pun beliau punya gambarnya. Makanya ada di dalam seperti gambar di Ponorogo yang asli dari Leiden, itu Habib Lutfi nembus sana dan punya. Beliau juga punya data dari fotonya Habib Hussein luar Batang yang dari Leiden, punya, dari Habib Lutfi punya data, berarti bukan punya omong kosong. Secara batin spiritual beliau kuat, secara keilmuan Mbak. Lah adapun konflik ya silakan konflik, yang penting perlu dibuktikan secara keilmuan. Dan harapan kami itu karena apa? Karena itu adalah punya kepentingan, nggak mungkin. Itu tokoh intelektual NU, kenapa dia punya kepentingan di situ? Kalau enggak, monggo dijelaskan secara keilmuan, nggak bisa. Kalau konflik masyarakat di Pemalang kasusnya sama. Awal mula memang kayak gitu, karena itu sudah menjadi keyakinan orang situ. Dan contoh kasus umpamanya Habib Lutfi mengatakan bahwa Benowo, di Pemalang ada Benowo. Kata Habib Lutfi bukan Benowo bukan kuburannya di Jawa Timur, di Surabaya, itu bukan, dan itu fiktif. Nah, itu mengucapkan sama itu bukan Habib Lutfi dengan di samping keilmuan secara rohanianya, keilmuan data konkret secara bukunya juga ada valid, dan itu harus ada, berani enggak? Kenapa berani ngomong? Karena belum pernah menghadap kepada beliau. Nanti kalau sudah menghadap, kita tahu dalam bukunya ada, bau dia delongok, enggih. Dan Habib Lutfi kalau tidak tahu tidak mungkin memberikan fatwa.
mesti akan mengatakan tidak tahu, Bu. Dan itu Habib Lutfi gitu, nggak seperti kita, nggak tahu kadang sok tahu. Kalau beliau enggak ya enggak. Ya coba nanti, coba ambil tanahnya, coba nanti dicari sama beliau dan beliau punya data. Itu yang penting, itu yang harus dipahami. Habib Lutfi itu bukan ilmunya ilmu seperti orang yang mengkritisi, dianggapnya tahu, dianggapnya mereka ini Habib Lutfi tidak punya referensi. Loh, yang bisa masuk perpustakaan inti Keraton Cirebon, Keraton Jogja itu Habib Lutfi. Mereka tidak bisa. Bahkan nyuwun sewu, Habib Lutfi lebih tahu dari orang keraton itu sendiri. Saya nyaksikan, saya nderakan beliau di dalam keraton ketika acara di dalam, loh, di rumahnya nih, fotonya Hamengkubuwono lengkap. Ini penjaga keraton, kiainya keraton sama Habib Lutfi lebih tahu. Iki gon ini semua dari mana Habib Lutfi tahu? Karena dia tidak coba, dia klarifikasi. Yang bikin rumit mestinya dia sebagai tokoh bagaimana untuk meluruskan, seperti kasus saya di Pemalang itu. Dibolehkannya membuat makam-makam palsu, baik itu makam wali atau nabi. Kalau menurut kitab An-Nahrul Maurud ya boleh. Boleh. Gimana lagi? Bang, kitabnya kitab Ba'alawi. Ini kitabnya. An-Nahrul Maurud karya Habib Al-Idrus. Jadi nanti saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pondok saya, ya nggak apa-apa. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Ada kitabnya, An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud. Min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa imamil wasilin al-imam al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi, yang mana ini dikumpulkan oleh jama'ahu al-imam al-arif billahi ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sekaf as-Sakaf al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk kepentingan cuan, dengan memberikan cerita penuh kedustaan dan dalil-dalil palsu seputar kuburan, bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek palsu kuburan, membohongi orang awam hanya demi cuan. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari. Bertakwalah wahai kuburiyun, berhentilah berfatwa asbun, jangan membuat racun yang merusak akidah siapapun. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Aneh, sahabat Nabi aja nggak begini. Ini orang bohong kok bisa lancar begini.